Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Shalom dan salam kebajikan untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan oleh Dewan Juri. Perkenalkan, saya Anissa Dea Safira sebagai tim pemerintah dari MOSI hari ini. Dewan ini akan mengembangkan robot berbasis Artificial Intelligence atau AI yang dapat meniru orang-orang terkasih yang telah meninggal dalam hal penampilan, kepribadian, dan tingkah laku. Dewan Juri yang terhormat, izinkan saya untuk menjelaskan AI itu sendiri. Mari kita pahami terlebih dahulu, apa itu AI? Dari sudut pandang yang luas, AI memberi program komputer kemampuan untuk berpikir dan belajar sendiri. Ini adalah simulasi kecerdasan manusia yang artinya buatan, menjadi mesin untuk melakukan hal-hal yang biasanya kita andalkan pada manusia. Keajaiban teknologi ini lebih dari sekedar otomatisasi, menggabungkan spektrum keterampilan yang luas, kemampuan yang memungkinkan mesin untuk memahami, menalar, belajar, dan berinteraksi dengan cara yang mirip dengan manusia. Kecerdasan buatan sudah banyak digunakan di kehidupan sehari-hari, misalnya pada transportasi, seperti pada mobil listrik. Di bidang pendidikan, seperti digunakannya untuk model pembelajaran, di bidang ekonomi, dan di bidang kesehatan seperti membantu dokter untuk menganalisis gambar dengan cepat dan akurat yang dapat menyelamatkan nyawa manusia. Dan masih banyak contoh-contoh penggunaan kecerdasan buatan dalam kehidupan kita. Dewan Juri yang terhormat, saya percaya bahwa MOSI ini perlu untuk dibahas dan dijabarkan karena mengembangkan kecerdasan buatan yang sudah kita miliki dapat membantu orang-orang yang merindukan keluarga yang sudah tiada untuk mengobati rasa rindunya. Dengan kecerdasan buatan, kita juga dapat terbantu dalam aspek kehidupan. Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk pada argumen yang akan saya bacakan, pengembangan robot yang dapat berperilaku selayaknya manusia sudah ada pada film Megan. Film Megan ini dikisahkan dalam filmnya seorang bibi yang menciptakan seorang teman untuk menemani ponakan yang sudah ditinggal oleh kedua orang tuanya. Dengan menciptakan robot buatan yang dibantu dengan kecerdasan yang dapat memproses gerak-gerik, mengenali pemiliknya, mengelola perasaannya sendiri, dan juga berbicara selayaknya manusia. Dengan adanya film ini, juga menjadi dukungan untuk mengembangkan kecerdasan buatan yang dapat menerima manusia yang sudah tiada di kehidupan nyata, atau menemani serta mengajak komunikasi dengan manusia tersebut. Pada film Big Hero juga diperlihatkan bahwa adanya robot yang dapat berbicara, mengukur kesehatan orang yang berinteraksi dengannya, dan memahami perasaan orang, serta dapat berbicara menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh orang yang berinteraksi dengannya. Robot ini juga dapat melindungi pemiliknya. Dikisahkan dalam film tersebut, robot ini diciptakan oleh kakaknya yang tewas dalam suatu peristiwa. Robot yang bernama Baymax ini banyak menyimpan memori-memori yang ia alami bersama orang yang menciptakannya. Dari berita yang pernah saya baca juga di Twitter, ada seorang suami istri berasal dari China yang telah kehilangan putra sematawayangnya akibat stroke mendadak. Suami istri ini mencari cara agar mereka tetap dapat berinteraksi dengan putranya itu. Suami istri ini mengumpulkan semua memori dan audio yang berkaitan dengan mendiang putranya agar dapat diimplementasikan atau dimasukkan ke dalam robot yang akan dibuatnya. Suami istri ini juga mencari partnership atau mencari perusahaan yang dapat bekerja sama dengan suami istri ini agar dapat mewujudkan keinginan suami istri ini untuk membuat robot yang sama dengan putra sematawayangnya itu. Dewan Juri yang terhormat, kehilangan orang yang dikasihi seperti keluarga dan sahabat tentu akan menimbulkan kesedihan yang sangat mendalam. Mengambil contoh pada kehidupan saya pribadi, saya sudah kehilangan seorang ayah yang sampai sekarang masih menyimpan rasa kerinduan yang begitu besar. Dengan adanya pengembangan robot yang diciptakan kecerdasan buatan yang dapat meniru segala hal dari orang yang dikasihi, tentu
akan membuat sorotan pada publik. Pengembangan ini juga menimbulkan harapan untuk orang yang rindu akan keluarga atau sahabatnya untuk berinteraksi walaupun hanya dengan robot. Memang, awalnya hanya seperti angan-angan pada film yang tidak mungkin bisa terrealisasikan atau dibuat dalam kehidupan sehari-hari. Namun dengan seiring perkembangan zaman dan perkembangan teknologi yang kita punya, itu semua tentu bisa diwujudkan. Dewan juri yang terhormat, saya percaya bahwa dengan dikembangkannya robot menggunakan kecerdasan buatan untuk meniru orang yang sudah tiada akan menimbulkan respon dan dampak positif bagi kehidupan kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.